saya dari Prodi PG PAUD. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah konsep dasar AUD. Dibimbing oleh Dr. Rosita Wondal SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Erik Erikson. Langsung saja, perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan sepanjang hidup. Memahami bagaimana individu berkembang dari masa bayi hingga dewasa tua telah menjadi fokus utama dalam bidang psikologi perkembangan. Berbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan proses perkembangan ini. Namun salah satu yang paling berpengaruh dan komprehensif adalah teori perkembangan psikososial yang dikembangkan oleh Erik Hamburger Erikson. Erik Hamburger Erikson lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Frankfurt am Main, Jerman. Kehidupan awalnya ditandai dengan tantangan pribadi termasuk latar belakang keluarga yang kompleks dan perjuangan dengan identitas. Kelahiran Erikson sendiri merupakan hasil dari hubungan di luar nikah dan ia tidak pernah mengenal ayah biologisnya. Ibunya, Carla Abrahamsen, adalah seorang Yahudi Denmark yang kemudian menikah dengan dokter Yahudi bernama Theodor Hamburger ketika Erik berusia 3 tahun. Teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson merupakan salah satu teori paling komprehensif dan berpengaruh dalam psikologi perkembangan. Teori ini menawarkan kerangka kerja yang unik untuk memahami bagaimana individu berkembang sepanjang hidup dari lahir hingga kematian. Ada konsep dasar teori. Erikson merumuskan teori perkembangan psikososial yang menyatakan bahwa perkembangan diorganisir dalam 8 tugas perkembangan yang berkaitan dengan usia. Pada setiap usia, bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa menghadapi tantangan dan krisis yang spesifik. Adapun 8 tahap perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson, yang pertama adalah trust versus mistrust atau kepercayaan versus ketidakpercayaan pada usia 0 sampai 18 bulan. Yang kedua ada autonomy versus shame and doubt atau otonomi versus malu dan ragu pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Yang ketiga ada initiative versus guilt atau inisiatif versus rasa bersalah pada usia 3 sampai 5 tahun. Yang keempat ada industry versus inferiority atau rajin versus rendah diri pada usia 5 sampai 12 tahun. Yang kelima ada identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan peran pada usia 12 sampai 18 tahun. Yang kelima ada intimacy versus isolation atau intimasi versus isolasi pada usia 18 sampai 40 tahun. Yang ketujuh ada generativity versus stagnation atau generativitas versus stagnasi pada usia 40 sampai 65 tahun. Yang ke-8 ada ego integrity versus despair atau integritas ego versus keputusan pada usia 65 tahun ke atas. Baik, adapun konsep krisis psikososial. Konsep krisis psikososial merupakan inti dari teori Erikson. Setiap tahap perkembangan ditandai dengan krisis atau konflik yang harus diselesaikan untuk mencapai perkembangan yang sehat. Krisis psikososial adalah titik balik dalam perkembangan di mana individu menghadapi konflik antara dua kecenderungan yang berlawanan. Resolusi yang berhasil dari krisis ini menghasilkan kebijakan atau kekuatan dasar yang akan membantu individu menghadapi tantangan selanjutnya. Adapun perbandingan dengan teori lain, di sini saya mengambil teori Freud. Teori Freud yang pertama, psikoseksual, semua organ dalam tubuh harus terpenuhi. Yang kedua, ego. Pada tahap ini ego sebagai penyeimbang dan bersifat pasif. Yang ketiga, tahap perkembangan mulai dari oral sampai genital. Contoh seperti kematangan organ-organ seksual. Perbandingannya dengan teori Erikson adalah teori Erikson yang pertama psikososial, berhubungan dengan lingkungan. Yang kedua ego kreatif, memecahkan masalah, berpikir kreatif, semua tahap berfungsi. Yang ketiga ada 8 tahap perkembangan. Tahap perkembangan seumur hidup dan mendapatkan pengaruh dari lingkungan.
Adapun teori Erik Erikson yang diaplikasikan dalam dunia pendidikan dan praktik. Yang pertama, aplikasi dalam pendidikan. Yang kedua, aplikasi dalam terapi dan konseling. Yang ketiga, aplikasi dalam pengembangan program. Yang keempat, aplikasi dalam organisasi. Yang kelima, keterbatasan dan kritik. Dan yang keenam, ada adaptasi dan pengembangan modern.